wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Siapa yang diberi hidayah Allah, tidak ada satupun makhluk yang mampu menyesatkannya. Tapi siapa yang disesatkan oleh Allah, tidak ada satupun makhluk Allah yang mampu memberi ia hidayah. Walaupun berkumpul seluruh manusia di atas bukit ingin mendatangkan kemudaratan untuk dirinya, tidak akan mampu sedikit pun kemudaratan itu menimpa dirinya, karena ia orang-orang yang telah mendapatkan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu jamaah salat maghrib yang dimuliakan Allah, mari kita bersyukur atas nikmat-nikmat Allah. Sampai detik ini masih kita rasakan curahan nikmat itu, terkhusus hidup dalam keadaan dalam naungan hidayah Allah. Sebuah permintaan yang terus diulang-ulang oleh hamba-hamba Allah. Setiap salatnya ia selalu berdoa 17 kali, ihdinas siratal mustaqim, beri kami hidayah ya Allah. Karena saking mahalnya hidayah itu, tak ada orang-orang yang mendapatkan hidayah kecuali ia makhluk pilihan Allah. Maka bersyukur kita Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, masih diberikan kesempatan hidup dalam keadaan merasakan manisnya hidayah. Walaupun susah hari ini orang untuk mencari, tapi karena iman itu terus bercahaya dalam hatinya, maka kesusahan itu tak terasa. Karena tidak ada yang lebih mulia daripada hati itu dipenuhi oleh cahaya iman itu tadi, hidayah itu tadi. Maka Syekhul Islam Ibn Taimiyah beliau berkata, nikmatul karamah luzumul istiqamah. Sebuah karamah yang paling besar kepada makhluk Allah, kepada manusia-manusia dari Allah, adalah karamah dalam bentuk senantiasa bisa berada dalam jalan Allah, siratal mustaqim, jalan hidayah Allah. Bukan karamah berjalan di atas air, bukan karamah berjalan di atas awang-awang, di atas udara, tapi karamah yang paling besar itu hidup dalam keadaan iman bercahaya, terang, hidup betul-betul menghilangkan semua kesusahan-kesusahan, kepenatan-kepenatan duniawi. Yang kata Ali bin Abi Thalib ketika ditanya oleh para tabi'in, sif lana dunya ya amiral mu'minin, tolong ceritakan hakikat dunia kepada kami wahai amirul mu'minin. Bapak Ibu, jawaban amirul mu'minin itu, ad-dunya awwaluha ana wa akhiruha fana. Dunia itu awal-awal ada dalam diri seorang mukmin, iman terang benderang dalam hati-hati mereka, maka kelelahan itu hilang sirna, karena mereka yakin bahwa hidup di atas dunia ini hanya hidup 1,5 jam untuk kehidupan perjalanan akhirat. Tidak lama. Maka bersyukur kita Bapak Ibu masih bisa diberikan hidup dalam keadaan hidayah, berada di atas siratal mustaqim. Salat tidak pernah putus padahal musibah banyak menimpa kita. Munajat tak pernah berhenti padahal ada doa-doa kita menurut kita tak dikabulkan oleh Allah. Sampai ada orang yang puluhan tahun berdoa kepada Allah, terasa dalam hidupnya doa itu tidak dikabulkan. Tapi tidak pernah berhenti doa itu, tidak pernah berhenti munajat itu kepada Allah. Makanya Umar Ibn Khattab radhiyallahu anhu berkata, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, aku tidak takut doa-doaku tidak dikabulkan oleh Allah. Umar bin Khattab berkata, aku tidak takut doa-doaku tidak dikabulkan Allah.
Yang aku takutkan kalau seandainya lisanku berhenti berdoa kepada Allah. Jemaah bukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, tidak pernah lepas syukur dari lisan kita selayaknya sebagai seorang yang beriman. Tidak pernah berhenti. Terus bersyukur kepada Allah. Alhamdulillah, Allah masih berikan nikmat. Alhamdulillah, Allah masih berikan hidup. Alhamdulillah, mata kita masih bisa melihat. Kalau diambil sebelah kanan oleh Allah, alhamdulillah, yang kiri masih bisa melihat. Pada maghrib kali ini kita lanjutkan kajian 50 kaidah, khamsuna qaidah fi nafsi wal hayah. Ada 50 kaidah Al-Qur'an yang ditulis oleh Syekh Dr. Umar bin Abdullah Al-Mukbil. Kaidah pertama, kaidah kedua, kaidah ketiga kita sudah bahas pada pertemuan bulan yang lalu. Pada pertemuan kali ini kita akan masuk pada kaidah yang keempat, jamaah yang bukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kemarin kaidah ketiga itu wala tansawul fadla bainakum. Jangan pernah lupakan kebaikan di antara kita. Itu rahasia hidup damai. Itu rahasia perselisihan cepat selesai. Kalau orang tidak melupakan kebaikan, cepat orang berdamai. Hidup tenang. Tapi kalau orang melupakan kebaikan, suami melupakan kebaikan istri, istri melupakan kebaikan suami, tidak akan ada jalan keluar untuk pertikaian di antara mereka. Tidak damai hidupnya. Itu kaidah yang kemarin. Sekarang kita masuk pada kaidah yang keempat. Dalam surah Al-Qiyamah, Syekh Dr. Umar bin Abdullah Al-Mukbil hafizahullah, beliau menukil ayat dalam surah Al-Qiyamah, surah yang ke-75. Surah 75 juz 29. Pada ayat ke-14-15. Allah Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Balil insanu ala nafsihi basirah walau alqa ma'adhirah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada surah Al-Qiyamah surah 75 ayat 14-15 Allah Ta'ala berfirman, sungguh manusia itu balil insanu ala nafsihi, atas dirinya, atas hidupnya, atas apa yang mereka ketahui dan yang mereka kerjakan, basirah, sangat mengetahui dengan pengetahuan yang betul-betul dalam pengetahuan manusia terhadap dirinya. Walau alqa ma'adhirah, walaupun terkadang banyak manusia yang terus-menerus berargumentasi, berhujjah, menepis-nepis kesalahan-kesalahannya dengan berbagai alasan-alasan yang ia lemparkan untuk menutupi kesalahannya. Sebuah ayat yang diambil oleh Syekh Umar bin Abdullah Al-Mukbil sebagai kaidah keempat untuk kehidupan bagi jiwa manusia. Mengapa ini menjadi kaidah keempat? Karena seorang hamba Allah tidak akan sampai pada suatu kondisi ia akan selalu mengingat kebaikan orang. Orang tidak akan sampai pada kaidah ketiga itu kalau seandainya hamba-hamba tadi terus-menerus akan menyampaikan alasan-alasan untuk menutupi dirinya dan pura-pura tidak tahu akan apa yang mereka ketahui kerjakan sebenarnya. Jamaah bukan Allah Subhanahu wa taala. Ini kaidah bicara tentang diri kita. Orang akan sampai pada suatu puncak, ia akan mudah mengingat kebaikan orang kalau seandainya kaidah keempat ini ia dudukkan dalam kehidupannya. Kaidah keempat ini, orang yang berbuat salah, orang yang melakukan kedustaan,
orang yang melakukan kemungkaran, orang yang terus-menerus berdosa, berbuat maksiat, ia yang lebih tahu akan dirinya daripada orang lain. Orang bercakap di hadapan hakim, bapak-bapak, ibu-ibu, orang akan terus-menerus menyelamatkan dirinya dengan alasan-alasan, bahkan beribu alasan. Ada orang yang datang ke datuk-datuk bercakap antara kaum dek masalah tanah kaum. Di hadapan datuk ia akan menyampaikan berbagai macam alasan, seakan-akan ia yang benar, lawannya salah. Ia yang tidak bersalah, lawannya yang selalu benar, lawannya yang selalu salah. Kata Imam Qatadah dalam tafsir Imam Ibnu Katsir, jemaah yang bukan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika beliau menjelaskan ayat ini, balil insanu ala nafsihi basira, sungguh manusia terhadap dirinya mereka yang paling basirah. Allah menggunakan kata basirah di sana, bukan kata balil insanu ala nafsihi alimun, bukan kata alim, mengetahui. Tapi basirah digunakan Allah menunjukkan bahwa manusia itu tahu dengan hakul yakin, dengan ainul yakin. Mereka tahu manusia terhadap dosa-dosa mereka, kesalahan-kesalahan mereka, dengan apa yang mereka lihat, apa yang mereka lakukan, dan apa yang mereka rasakan. Makanya kekuatan basirah itu lebih dahsyat daripada kekuatan ilmu tadi. Allah gunakan kata basirah pada ayat ini. Manusia dengan menyampaikan beribu alasan apapun terhadap syariat Allah, justru mereka yang lebih tahu tentang hati mereka mau menerima atau tidak. Manusia akan syahida ala nafsihi, kata Imam Qatadah. Manusia akan menjadi saksi untuk diri-dirinya, tidak perlu ada didatangkan saksi-saksi yang lain. Bapak Ibu, hari ini mungkin kita berusaha untuk mendatangkan saksi, agar saksi-saksi itu bicara dan mendukung apa yang kita sampaikan, apa yang kita pegang, apa yang kita yakini bahwa kita tidak bersalah. Berusaha untuk mendatangkan beribu-ribu saksi, diajak kawan-kawannya, ditelepon kawan-kawannya, dihubungi kawan-kawannya, tolong sampaikan nanti di depan hakim, di hadapan masyarakat bahwa saya tidak bersalah. Makanya kata Syekh Umar bin Abdullah Al-Mubil, Bapak Ibu yang bukan oleh Allah, ini resep kaidah terkait bagaimana manusia menerima syariat Allah, terhadap dirinya bagaimana menerima syariat Allah. Ini kaidah terkait terhadap dirinya, terkait dengan dirinya bagaimana menerima syariat Allah. Al-Quran yang bicara tentang harta haram, ada hadis Nabi bicara tentang harta haram, dan awak termasuk orang yang mungkin terkena oleh ayat dan hadis itu. Kira-kira awak bertanya ke ustaz dan ustaz memberikan jawaban, itu haram, apa yang awak lakukan biasanya? Harta tu banyak. Biasanya sebagian orang ada nama cari ustaz lain. Dia cari ustaz lain, nyoba tanya ke ustaz lain. Ustaz, model-model ko ustaz, harta ko ustaz. Fikir ba'a menurut ustaz. Nyo sembunyikan juga hakikat dari kisah asal muasal harta itu. Ndaknya sampaikan cerita seutuhnya kepada ustaz itu. Berharapnya dapat jawaban ustaz itu, boleh halal hartanya. Dapat jawaban dari ustaz yang cek lain, boleh harta itu, halal harta itu hak angku, silahkan ambil. Haram yang mereka lakukan, mereka akan pandai menyampaikan alasan-alasan itu. Ambu pernah didatangi oleh jamaah ibu-ibu, bertanya tentang masalah gadai sawah, bertanya tentang gadai sawah, Ustaz, gadai sawah sebenarnya. Nyala bertanya ke Ustaz Fulan, kecil Ustaz Fulan tuh haram gadai sawah yang kalau sistemnya model iko. Kan tidak semua gadai sawah haram. Karena gadai menggadai itu pernah dilakukan di zaman sahabat Nabi.
Tetapi ketika seandainya muamalah gadai sawah, pergadaian misalnya tidak sawah saja, ada gadai karet, ada gadai coklat, ada yang menggadaikan ternak dan sejenisnya. Kalau seandainya ada perkara haram di dalamnya, baru jadi haram. Karena asal mula dari muamalah itu adalah halal hukumnya. Ketika bercampur dengan yang haram, makanya jadi haram. Maka tidak semua transaksi muamalah gadai itu menjadi haram. Ada halal dan ada yang haram. Alambu batanya kau fusak fulan tak boleh ada ustaz keceknya. Ba benar ustaz kira-kira. Jamaah yang bukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah taala berfirman dalam surah An-Nisa ayat 65. Apa kata Allah? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhakkimuka fima syajara bainahum. Allah taala berfirman, dan tidaklah demi Tuhanmu tidak akan beriman kalian, kata Allah taala, sampai menjadikan Allah dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai pemutus halal dan haram atas apa yang kalian lakukan. Al-haq dan batil atas apa yang kalian lakukan. Kalau seandainya kalian berselisih di antara kedua kalian, lalu kalian datang kepada Rasul, lalu mendapatkan jawaban seperti ini dari Rasul, lalu kalian tidak ikuti jawaban itu, timbul muncul keraguan di dalam hati kalian, bahkan ada dalam hati awak, kok model ikut Nabi? Tidak ada rasa rela dan ridha atas keputusan Nabi sallallahu alaihi wasallam. La yu'minuna hatta yuhakkimuka fima syajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima, kata Allah. Gara-gara hatinya dia yang saat itu datang kepada Nabi, bertanya tentang hukum zina kepada Nabi. Orang-orang Yahudi datang kepada Nabi lalu bertanya, bagaimana orang yang suami istri berzina ya Rasul, hukumnya bagaimana? Dirajam. Ia tutupi ayat-ayat tentang rajam itu dalam kitab Tauratnya. Ditutupi apa Bapak Ibu-ibu ayat rajam dalam kitab Tauratnya. Lalu turunlah ayat ini. Orang-orang beriman, orang-orang mukmin itu apa Bapak Ibu-ibu? Salah satu ciri-cirinya, kalau seandainya apa kata Allah, apa kata Rasulullah, yang keluar dari lisannya hanya sami'na wa ata'na. Orang yang bisa mengucapkan sami'na wa ata'na adalah orang-orang yang terus-menerus berpegang dengan kaidah keempat ini. Balil insanu ala nafsihi basirah. Orang itu paling tahu tentang dirinya daripada orang lain. Maka manfaat kaidah ini membuat diri awak itu akan menerima syariat itu dengan totalitas. Sama tentang gadai sawah dan hari ini banyak berlaku. Ambo didatangi di banyak orang. Tak di siku, di bawah juga, di atas juga. Bertanya tentang gadai sawah. Tentu ambo tak mungkin menyembunyikan apa yang ambo ketahui tentang syariat Allah. Apa yang kecek para ulama 4 madhab. Ustaz, kalau gadai sawah model ko ba Ustaz? Ada orang berhutang kawak. Nyesolang piti kawak 100 meh misalnya. Nyogaden sawahnya kawak. Nyogaden sawahnya kawak Ustaz. Lalu awak kelola sawah tu Ustaz. Lah kami sepakat antara kami Ustaz. Kami setuju antara kami Ustaz. Ridha sama ridha kami Ustaz. Jadi kami kelola sawah tu Ustaz. Kami ambil manfaatnya Ustaz. Tu ba'a hasilnya Ustaz. Leh halal untuk kami Ustaz. Awak tidak bisa menyembunyikan apa yang ambo ketahui tentang Imam 4 mazhab terkait tentang gadai ini Bapak Ibu. Kalau di zaman Nabi, kalau orang menggadai, barang gadai itu, misalnya sawah, binatang, pakaian, baju besi, itu hanya bentuknya jaminan. Kepemilikan tidak berpindah. Tidak bisa diotak-atik diambil manfaat dari barang itu, karena itu jaminan. Kalau seandainya dahulu ada di kalangan sahabat yang menggadaikan sebuah kambing, seekor kambing, seekor sapi, ataupun onta, ketika ada susunya kambing itu, ada susunya onta itu, si pemegang gadai tidak bisa mengambil susu kambing itu, tidak boleh. Tidak boleh mengambil manfaat. Kalau ingin memerah susu kambing itu, dia harus bayar sesuai dengan nilai susu yang ia ambil. Sama dia awak kini sawah.
Kalau orang ingin mengelola sawah itu, dia harus bayar kepada pemilik sawah itu sesuai dengan senilai dengan apa yang ia kelola, apa yang ia ambil manfaat. Kalau ia tidak bayar, kalau ia tidak berikan sebuah sewa atas sawah yang ia kelola, maka itulah yang disebut dengan harta haram. Itulah riba. Kullu qardin jara fihi manfaatan fa huwa riba. Itu riba. Setiap pinjam meminjam yang orang mengambil manfaat atas orang lain, lalu orang lain tak dapat untuk menunaikan hak-haknya terhadap harta miliknya, maka sejatinya telah berlaku riba pada muamalah itu. Orang yang seandainya yang tahu tentang kaidah ini, ia akan katakan sami'na wa ata'na, karena ia paling tahu tentang muamalah dia. Ba'anan berlaku selama ku yo wa rasul model itu, Ustaz. Tapi ada cik-cik orang yang datang kampungnya berusaha ba'an yang nyambi itu jadi halal. Datang kampung, Ustaz. Pitinya tak dia bayi-bayi kampung, Ustaz. Kemudian ketika hasil nambu ambil itu, Ustaz, ambu sedekahkan, Ustaz. Orang akan menyampaikan beribu-ribu alasan Bapak Ibu yang dimulakan oleh Allah untuk mendapatkan sesuatu yang mungkin kata para ulama terkait dengan muamalah itu adalah itu tidak ada haknya. Itu sesuatu yang haram. Orang tidak akan sampai pada tingkatan puncak iman sehingga ketika mendengar sebuah aturan syariat sami'na wa ata'na, kalau seandainya kaidah keempat ini tidak ia pegang. Balil insanu ala nafsihi basirah. Hari ini mungkin orang bisa berkelit. Hari ini orang mungkin masih bisa berhujjah beralas-alasan dengan alasan yang banyak. Tapi manusia paling tahu tentang apa yang ia ambil, apa yang ia lihat, apa yang ia rasakan. Manusia paling tahu tentang dirinya. Nanti ketika ditanya Allah tentang semua kehidupannya, pasti ditanya Allah, lalu akan diminta hisab oleh Allah satu persatu. Yang bicara bukan lisan lagi, yang bicara mata, yang bicara telinga, yang bicara tangan, yang bicara kaki, yang bicara hati di saat itu merasakan ketika ia mendapatkan jawaban dari ustaz-ustaz itu tidak boleh hatinya merasa iyo ya salam aku tidak boleh. Tapi setan berbisik, kalau awak agian sawah tu kau orang nampung nyonyo, apa milik awak? Tidak dong punya dong. Kalau babalian sawah tu kurang piti, kurang harta. Model itu syaitan terus-menerus membisikkan kalau ketika hati sudah merasa iyo. Ketika hidayah ingin masuk ke dalam hati manusia, akan menerima hidayah itu, datang syaitan. Itu kurang punya hati, bayangkan. Kalau seandainya bapak lihat, itu tidak ada nikmatnya, tidak ada hasilnya, beko. Tidak ada pitih, beko. Jangan bukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau awak terhadap syariat Allah muncul rasa tak mau terima, sampai Imam Ibnul Qayyim katakan bahwa memang jiwa itu susah untuk menerima perkara-perkara haram, susah untuk mentaati perkara-perkara yang Allah haramkan. Jangan engkau dekati itu. Tapi jiwa-jiwa yang paling paham dengan ayat ini, ia akan terus tunduk bahwa ia akan menyampaikan semua apa yang telah ia lakukan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada satupun harta yang terlewatkan dari hisab Allah Subhanahu wa taala. Ambo acok nyampaikan kalau di takziah ibu-ibu. Ketika Ali ditanya tentang dunia tadi, kata Ali, halaluha hisabun wa haramuha iqabun. Harta yang halal itu dihisab Allah. Orang yang kaya raya bertumpuk-tumpuk duitnya di rumahnya atau di rekeningnya di bank-bank, kalau ia dapatkan dengan yang halal, maka ia akan dihisab Allah. Orang yang kaya karena hartanya halal dijamin surga oleh Allah, terlambat masuk surganya 500 tahun kehidupan manusia di dunia. Kalau halal ibu-ibu. Tapi kalau seandainya harta itu haram, iqabun, kata Ali bin Abi Thalib, azab. Tidak ada melainkan azab untuk harta haram. Makanya Nabi bersabda, ma nabata lahmun min suhtin fannaru aula biha.
Tidak ada daging apa-apa ibu-ibu. Coba cari daging-daging awak ini. Kira ada tidak secuil daging yang tumbuh dari makan minuman yang haram? Kalau ada, kecik Nabi, fannaru aula biha. Neraka Allah yang lebih pantas untuknya. Neraka Allah yang lebih layak untuknya. Makanya Allah mengatakan waquduhan nasul hijarah. Bahan bakar yang membuat api neraka itu menyala-nyala dan warnanya hitam itu adalah manusia, daging-daging, tulang-tulang manusia. Dan daging-daging manusia yang paling disantap oleh neraka jahanam itulah daging-daging yang tumbuh dari harta yang haram. Orang akan lepaskan semua harta haram itu Bapak Ibu kalau seandainya kaidah ini duduk. Mereka lebih tahu terhadap apa yang mereka makan. Mereka lebih tahu terhadap apa yang mereka minum. Ada dulu beberapa jamaah yang datang kampung. Kamu tidak sebut namanya. Karena kalau sebut namanya kan gibah Pak namanya. Kamu sebutkan kisahnya sebagai pelajaran untuk awal. Ada yang datang, Ustaz, bah hukum masalah anggaran kau Ustaz. Bertanya kamu tentang anggaran. Kalau anggaran kami buat model kau Ustaz, kami buat 100 juta. Lalu kami sebenarnya butuhnya hanya 50 juta Ustaz. Kami labian kalau seandainya ada sesuatu dadakan Ustaz. Jemaah yang bukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari ini fitnah yang paling besar itu fitnah dalam buat anggaran. Dalam masalah harta, fitnah paling besar. Anggaran itu kan kadang dilambung tinggi-tinggi benar. Padahal dia tidak butuh dengan anggaran sebesar itu. Dibuat anggaran itu dengan anggaran yang melambung tinggi sehingga nanti balabi piti bisa bagi jo orang-orang yang masuk ke dalam panitia itu. Tidak halal harta itu Bapak Ibu. Tidak ada haknya. Tidak ada haknya. Di zaman Nabi SAW ada sahabat menjadi amil zakat, petugas mengambil zakat ke rumah-rumah orang. Lalu nyampai ke rumah salah seorang sahabat Nabi, diambillah zakat seekor kambing. Dia gendong seekor kambing itu. Lalu orang tadi mengatakan, ini buat kamu. Duit beberapa potong dinar dikasihkan ke sahabat tadi. Nyeterimo pitih tadi. Ini petugas zakat. Nyeterimo pitih tadi Bapak Ibu. Lalu datangkan Nabi SAW. Sampai di hadapan Nabi. Ia katakan, ya Rasulullah SAW, ini zakat yang telah aku ambil tadi. Lalu ada ini uang yang diberikan oleh orang yang tempat aku ambil zakatnya kepada aku, kata sahabat tadi kepada Rasul. Rasulullah SAW merah mukanya langsung. Merah muka Nabi SAW. Tahukah engkau sesungguhnya apa yang engkau dapatkan itu adalah bukan hakmu. Karena kalau seandainya engkau bukan amil zakat, tidak akan ada engkau mendapatkan uang potongan dinar itu. Kalau engkau bukan panitia yang membuat anggaran itu, tidak akan ada uang itu untukmu. Tidak akan ada. Permisalannya sama lah seperti itu Bapak Ibu. Nabi marah. Sesungguhnya harta haram yang engkau ambil di saat ini akan engkau pikul ketika engkau datang menuju Allah Subhanahu wa taala. Harta itu akan memberatkan bebanmu di atas pundakmu nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Balil insanu ala nafsihi basirah. Orang rata-rata berusaha ingin mendapatkan harta dengan membuat sebuah alasan-alasan, lalu alasan itu ditanyakan ke ustaz. Boleh model ke ustaz, padahal sebenarnya ada yang tidak cerita sebenarnya ke ustaz itu tadi. Ambo kadang mendapatkan jabah ada model itu ibu-ibu. Tidaknya cerita total tentang sebuah sistem muamalah, hanya kisahkan luar-luar saja sehingga mendapatkan jawaban ustaz itu boleh. Maka manusia nanti mukmin yang hakiki itu Bapak Ibu betul-betul murni imannya kepada Allah ketika betul-betul yakin mereka jadi saksi untuk dirinya. Tidak perlu orang-orang lain, tidak perlu orang lain. Itu yang pertama. Yang kedua, jemaah yang bukan oleh Allah Subhanahu wa taala, kaidah ini akan bermanfaat untuk menjadikan manusia itu lebih banyak melihat aib diri sendiri. Sampai detik ini Bapak Ibu, kalau masih ada di antara kita yang tidak sebanta buruk orang mencari ton,
Kitiok sabantah salah kurangnya kecen. Kitiok sabantah aib kurangnya informasikan ke orang-orang. Maka ketahuilah orang ini tidak beriman dengan ayat ini tadi. Orang yang selalu kemana-mana membicarakan aib dan keburukan orang, gara-gara ia tidak yakin bahwa matanya akan bersaksi di hadapan Allah selama ia hidup. Mata ini telah dia gunakan untuk apa? Ada orang menyebutkan kau mulik orang, kau buruk, kamamanya ngecek buruk-buruk orang. Padahalnya secara tidak langsung ngecek buruk orang. Ada orang bercerita ke orang, iko tadi, le nampak di angku, le nampak di etek, le nampak di amak, nyo tadi, pergi ke pasar, ndak bawa piti ke pasar, tiba di pasar, nyo solang piti ke orang, nyo belanja ju piti solang piti ke orang, ndak tahu malunya doh, bercerita udah itu ke orang. Suatu waktu padahalnya pernah ju meminjam ke orang. Padahalnya hidup pernah meminjam untuk membeli sesuatu kepada orang. Orang yang berani, orang yang lancar, orang yang paling fasih bicara keburukan orang, Bapak Ibu, lantaran ia tidak sadar matanya akan menjadi saksi yang memberatkan hidupnya nanti di hadapan Allah. Lisannya akan menjadi saksi, akan memberatkan amal-amal solehnya, hilang semuanya. Gara-gara ia sampaikan aib-aib orang kepada orang lain, padahal lisannya bersaksi untuk dirinya nanti. Telinganya akan menjadi saksi memberatkan hidupnya di perjalanan akhirat. Gara-gara yang selama konyo danga banyak juga yang ndak eloknya. Ini kecen juga orang suku mendangan yang buruk-buruk, padahal ini pernah cuma dengan indah-indah. Orang kalau tahu apa-apa ibu-ibu tentang dosa-dosanya, orang kalau tahu mengakui dosa-dosanya, keburukannya, ndak kan mau yang ngecen keburukan orang dah. Ndak kan mau dah. Ambo pernah juga didatangi di jamaah. Itu hidupnya ustaz tuh apa-apa ibu mesti dia jadi tampil curhatan orang. Didatangi ambo di jamaah. Hanya baca kak aja saudaranya. Kecenya ustaz. Udah ambo ko model ko ustaz. Model-model ko ustaz. Nyeburu sudah kami beradik kakak dia ustaz. Nyidiknya sonanya pentingkan ustaz. Cele deh ustaz, inyo ndak pernah datang ke rumah kami deh ustaz. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, ternyata kakak dia seperti itu. Lantaran dahulu jatuh sakit, ndak datang ia mendatangi keluarganya, membantu hidupnya. Orang kini akan menyampaikan sesuatu kepada ustadz itu apa yang merugikan dia. Kalau apa yang menguntungkan dia, tidak akan dia sampaikan ke ustadz. Tidak akan dia sampaikan kepada alim ulama. Kalau menguntungkan ini, dia diam. Tapi kok kiranya untungnya yang ambil itu haram ternyata. Kalau rugi, orang datang ke ustadz. Ambung dari ke ustadz, tidak dicalik-calik. Kami payah duit, kami tidak datang ke kami ustadz. Kironyo model itu dulu apa-apa ibu. Jatuh miskin, terbakar rumah kakaknya. Tidak ada sehelai benang pun yang ada di lemari-lemari untuk menutupi tubuh mereka. Hanya pakaian yang mereka pakai saat itu yang tersisa dari kebakaran yang mereka alami di saat itu. Jadi bukan oleh Allah SWT. Tidak ada cek pun dari saudara-saudara yang mendekat kepada dia. Makanya semenjak itu ambo mulai hati-hati ibu. Mulai hati-hati kalau ada orang yang datang ke ambo bercerita tentang orang, ambo suruh datangkannya. Ambo ingin kisahnya didengar dari pihak yang lain. Kadang awak salah memberikan sebuah jawaban kalau seandainya seorang penanya itu menyembunyikan hakikat dari apa yang sebenarnya terjadi. Bisa salah jawaban. Punya celik sebelumnya mengecek keburukan orang, kira-kiranya pernah model itu atau tidak? Pernah atau tidak? Ada ngecen orang ko tiuk sebantar ustaz, nyope solat lalu nyo pulang solat ustaz. Tapi mulutnya kasar juga orang ustaz. Solat tarui. Tapi mulutnya tu kasar orang ustaz. Coba cari awak kana awak kira kasar atau enggak?
Sebelum melihat mulut orang kasar ke orang, coba celik mulut awak seorang. Kira-kira mulut awak tu pernah mengumpat istri awak tu tidak? Jangan sampai awak sebutkan keburukan orang, sebenarnya itu keburukan diri awak. Karena pada hakikatnya manusia, ketika ia melihat banyak buruknya pada orang lain lalu menceritakan keburukan itu pada sebenarnya hakikatnya mereka juga melakukan hal yang sama, Bapak Ibu oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena hati akan suka melihat hal yang lekat dengan hati. Hati akan suka melihat, mata akan suka melihat apa yang biasanya dekat dengan hati. Orang kalau hatinya biasanya selalu mengumpat, maka matanya akan sering melihat umpatan-umpatan. Orang kalau seandainya hatinya penuh dengan perzinahan, maka matanya akan banyak melihat perzinahan-perzinahan. Ceritanya tentang kola baselingkuh, kola baselingkuh, kola bazina, kola modeli kolo, ndak anti-anti. Karena sejatinya manusia itu kullu insanin makhbu'un wara'a lisanihi. Itu kata pepatah Arab. Sebenarnya buruk-buruk itu sebenarnya menunjukkan hatinya itu penuh dengan keburukan apa-apa Ibu. Orang kalau bicara aib-aib orang sebenarnya hatinya penuh dengan aib. Orang kalau seandainya bicara tentang celah-celah manusia, hatinya sebenarnya penuh dengan celah. Orang kalau tiap-tiap sebentar tak mengakui kesalahan dirinya, hanya mengakui kesalahan orang dan salah orang dan salah orang dan salah orang dan salah. Sejatinya hatinya penuh dengan akhta, penuh dengan kesalahan. Makanya para sahabat Nabi itu ibu kalau disuruh untuk berfatwa, disuruh untuk memberikan sebuah nasihat, tidak panjang-panjang ya. Takut lisan itu memakan dirinya bisa. Takut lisan itu akan menjadi hujjatun alaik. Lisan itu akan menjadi hujjah yang memberatkan hidupnya di perjalanan akhirat. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika seorang hamba Allah duduk ayat ini, maka lisannya hanya banyak mengungkapkan kebaikan. Karena yang paling tahu sebelumnya ngecek buruk orang banyak dosanya Bapak Ibu. Banyak dosanya. Sebelum membicarakan aib orang, aibnya di hadapan Allah banyak. Orang mulia di hadapan manusia gara-gara Allah tutup aibnya di hadapan manusia. Rashid Ridha Bapak Ibu. Yang ibu-ibu apa ustaz kan ikut. Banyak aibnya di hadapan Allah. Hanya tampak seperti itu karena Allah masih tutup aib-aib ambo di hadapan Bapak Ibu. Kalau Allah bukakan aib ambo, tahu orang sadonya tidak akan berani, tidak akan namu orang mendaki ambo. Kita mulia itu Bapak Ibu masih Allah tutup aib kita. Tidak Allah buka. Jemaah bukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya kok kaidah tentang jiwa, kata Syekh Umar bin Abdullah Al-Mubin. Kaidah tentang jiwa. Orang akan bersih jiwanya karena yang muncul dari lisannya kebaikan-kebaikan. Orang akan muncul kebaikan dari lisannya kalau seandainya ia pegang-pegang betul ayat ini. Dia paling tahu tentang buruk-buruk dirinya. Dia paling tahu tentang aibnya, tidak akan berani menceritakan aib orang. Tidak akan berani. Tidak akan berani orang itu menceritakan aib orang Bapak Ibu. Ini yang kedua. Jangan bukan oleh Allah Subhanahu wa taala, orang yang pegang kaidah ini, orang akan membuat dirinya tidak akan menceritakan aib keburukan orang, akan melihat selalu kesalahan dirinya. Awalnya dosa. Sibukkanlah diri untuk beramal, sampaikan selalu nasihat-nasihat kepada orang-orang yang masih jauh dari hidayah Allah. Sibukkan terus dengan amal-amal. Sampaikan terus nasihat-nasihat kepada orang-orang yang masih jauh dari rumah Allah. Karena nanti kan dalam hadis Ahmad, Ibu, kalau kaidah ini tidak duduk, maka akan lahirlah hamba-hamba yang nantinya selalu sholat, sholatnya pahalanya diterima Allah. Nya selalu puasa, puasanya selalu diterima oleh Allah. Nya zakat, zakatnya diterima oleh Allah. Nya haji, hajinya diterima oleh Allah. Jarang orang yang ada Ibu. Orang kalau seandainya sholat, kadang setengah pahala sholatnya. Kadang tidak ada artinya, tidak ada ikhlas dan tidak ada khusyuk di dalam dirinya. Kadang pas sholatnya masih ngejo nasi masih di tanah di rumah. Kadang masih ngejo kunci nan hilang, tak suruh di mana tadi, tidak sobok-sobok. Makanya orang dalam sholat itu tidak penuh pahalanya, tidak full.
Tapi kata Rasul, nanti di yaumul mahsyar ada orang-orang yang min ummati ya'tuna bi salatihi wa siyamihi wa zakatihi wa hajjihi. Datang menuju Allah dengan membawa pahala satu tadi, utuh pahalanya. Tapi waqad ya'tuna qad ya'ti qad syatama hadza. Dia telah datang tapi dia datang menuju Allah dengan membawa dosa-dosa syatama hadza, selalu mencela orang, selalu melihat buruk-buruk orang, selalu melihat aib-aib orang, selalu menggibah orang. Yang terjadi apa Bapak Ibu? Orang yang banyak amal soleh tadi rugi, muflis, bangkrut. Amal-amal solehnya diambil oleh Allah. Tidak akan lahir hamba-hamba seperti ini kalau seandainya kaidah keempat ini duduk. Tapi kalau seandainya ayat ini tidak dipegang dalam hidup manusia, maka amal-amal soleh kita akan dimakan sendiri oleh setiap mata, lisan kita sendiri, tangan kita sendiri, kaki kita sendiri. Habis semuanya. Ujung-ujungnya dosa-dosa orang dan awak gibah, awak buruk-buruan, awak celah-celah tadi, itu nan diambil, itu nan ditaruh di atas pundak-pundak awak nan banyak amal soleh tadi. Dan kini ada orang tidak beramal soleh, ada orang tidak solat, ada orang tidak puasa, dakik saja ke rumah Allah payah, sujud saja maleh, datang azan dilatih bolo azan, seakan-akan berat untuk melakukan amal-amal kewajiban-kewajiban itu tadi, tapi lisannya lancar untuk menyebutkan aib-aib orang. Bah kondisinya. Nabi menyebutkan orang tadi banyak amal, habis masuk neraka. Lalu orang yang amalnya tidak ada, apa yang akan ditimpakan ke atas dirinya? Makanya ada orang yang kerajaan duduk di atas dunia tapi tercatat sebagai pezina. Ada orang yang kerajaan duduk di atas dunia tapi tercatat sebagai pembunuh. Ada orang yang tidak minuman keras tapi tercatat sebagai orang yang meminum minuman keras. Lantaran dosa-dosa orang yang nyebur-buruan tadi, Bapak Ibu-ibu, aib-aib orang yang ia ceritakan tadi diambil oleh Allah, diletakkan di atas pundaknya. Akhirnya ia tercatat seperti itu. Faturiha finnar, kata Rasul, dilemparkan dia ke dalam neraka Allah. Jamaah yang akan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang kedua. Awak akan melihat salah awak. Awak tidak akan berani untuk memburu-buruan orang, mencari aib-aib orang. Bahkan titik sebentar awak ingin lewat ke rumah orang, kok ada orang baca kak, awak tidak kena mau berhenti tagak di muka rumah orang yang sedang baca kak itu. Tapi kalau kini kita balik, lewatnya di muka rumah tetangganya sedang baca kak orang, nyodakin telingo juga ke situ. Nyodakin telingo juga ke situ. Ada orang mencari, ba aku ni sedang mengau ni. Aku sedang cakap. Marilah. Diajak pula. Marilah. Kau sedang cakap. News dongon sampai selesai. Sampai Assalamualaikum ditutup dan doa kafaratul majlis. Selesai majlisnya orang baca kak tu. Barunya selesai lo majlisnya Bapak Ibu. Sudah tu pergi ke kode. Panjang cerita orang. Itu dia tidak pegang kaedah itu ibu-ibu. Dia tidak memegang kaedah ini. Dia tidak pegang kaedah itu. Tak duduk ayat Al-Quran itu dia. Semoga awak bisa memahami ayat Al-Quran dalam surat Al-Qiyamah itu ibu-ibu. Nya langsung ditempatkan oleh Allah dalam surat Kiamat. Agar awak betul-betul sadar bahwa awak akan mati. Kiamat itu kan artinya mati. Kiamat kubro itu mati semuanya. Mati semuanya, dilulantakkan semuanya. Maka manusia bertanggung jawab atas amal-amal mereka, atas dosa-dosa mereka, atas pahala-pahala mereka. Tidak ada satupun yang terlewatkan oleh Allah. Jamaah bukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian terakhir, walau alqa ma'adzirah. Ketika Allah firmankan, sungguh manusia paling mengetahui sampai sedetail-detailnya persoalan kesalahan diri mereka, manusia paling tahu. Maka Allah tepislah walau alqa ma'adzirah. Banyak pun alasan-alasan orang tidak akan ada gunanya. Maka kaidah ini manfaatnya untuk jiwa awak akan membawa manusia mudah mengakui kebaikan orang. Mudah mengakui kebaikan orang. Dan pertama mudah menerima syariat Allah.
Karena orang tidak akan berani beralasan lain. Yang kedua, tidak akan mencelik buruk-buruk orang. Dan ketiga, akan mudah mengakui kebaikan orang. Itulah kaedah nan ketiga baca dulu. Wala tansaul fadla bainakum. Suami akan mengakui kebaikan istri kalau seandainya nyo paling tahu tentang salahnya. Kini kan banyak suami yang calik istrinya salah, deknya tidak calik dirinya tuh. Istri model itu je. Istri tiok sebentar buruk suami nampak. Tak nampak elok suami. Dia tidak mengakui kebaikan-kebaikan yang ada pada suaminya. Kenapa tidak mau mengakui kebaikan yang ada pada suaminya? Lantaran si istri tidak mencelik dirinya. Barasa lawak sebenarnya. Barada sawak sebenarnya ke suami. Maka Bapak Ibu yang bukan oleh Allah. Inilah kaidah keempat Al-Quran yang terkait tentang kehidupan dan jiwa manusia. Orang yang memegang kaidah ini, 3 manfaat tadi akan hidup dalam kehidupannya. Orang akan damai, tenang hidupnya. Orang akan selalu kebaikan yang keluar dari lisannya. Orang akan abadi amal-amal solehnya. Lantaran ia yakin bahwa mata, telinga, kaki, tangan, lisan, hati, semua hari ini dititipkan Allah padanya. Hartanya, tahtanya, istri, anak-anaknya akan ia pertanggungjawabkan di hadapan Allah. Tidak bisa berkelit dengan beribu alasan sedikit pun. Tidak bisa. Mungkin kita bisa sampaikan Bapak Ibu yang bukan Allah. Semoga bermanfaat. Semoga bisa pegang. Semoga bisa betul amalkan. Sehingga apapun syariat Allah, sami'na wa ata'na. Kami dengar, kami taati. Kami dengar, kami taati. Kalau ada salah mohon maaf. Mari kita tutup majlis kita pada malam kali ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.